Jumpa lagi dengan saya Dayudin dalam materi linguistik umum. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara 3 hal yang berkaitan dengan objek linguistik. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa objek linguistik adalah bahasa dengan batasan bahwa bahasa yang dimaksud adalah bahasa manusia yang berupa bunyi. Berkaitan dengan bahasa yang menjadi objek linguistik ini, pada kesempatan ini akan kita tinjau dari 3 sisi. Pertama, definisi bahasa. Kedua, hakikat bahasa. Ketiga, fungsi bahasa. Baik, pertama tentang definisi bahasa. Seperti biasa, kita berbicara definisi dari segi etimologis dan dari segi terminologis. Dalam bahasa Indonesia, objek linguistik ini disebut bahasa. Dalam bahasa Inggris disebutnya language. Dalam bahasa Arab disebutnya al-lughah. Kata bahasa secara etimologis ini kata yang diambil dari bahasa Sanskerta, ya, bahasa. Ya, bahasa Jawanya mungkin boso, bahasa Sunda, ya, ada yang mengatakan bahasa Sunda, ya, boso Jawa, misalnya. Sementara dalam bahasa Inggris language ini nampaknya masih diambil dari bahasa Latin yaitu lang. Yang berdekatan dengan kata lain ini itu kata al-lughah dalam bahasa Arab. Ya, ada unsur L, ada unsur G, lang dengan lughah. Tapi pada kesempatan ini kita tidak akan berbicara jauh tentang itu. Ya, kita masuk saja pada kata al-lughahnya. Nah, kata al-lughah dalam bahasa Arab itu berasal dari kata lago, ya, lago yalgu ulugu, lago yalgu ulugu. Kita sering dalam sholat Jumat atau waktu sholat Jumat kita mendengar muroki namanya yang menaikkan khotib ke mimbar itu mengatakan, ya Yohanes gini. Kemudian an Abi Hurairah Ani Nabi sallam qol idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansid wal imamu yakhthub faqad laghauta wa man lagho fala jum'ata. Nah, di sini juga ada kalimat lago. Lalu apakah ada kaitannya dengan lago yang menjadi lughah? Kalau kita kembali pada pendapat yang mengatakan bahwa lago fi qaulihi itu sama dengan akhto'a, ya, lago fi qaulihi itu artinya sama dengan akhto'a atau salah, ya, atau takallama min ghairi rawiyatin, dia berbicara tanpa ada maksud yang benar gitu kan. Nah, ini maka antara lago dengan kata yang tadi dengan lago yang dalam hadis tadi itu ada kaitannya yang sangat erat. Dalam artian tatkala sholat Jumat, ya, kalau kita berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, ya akan membatalkan sholat Jumat itu. Kemudian di kata lain dikatakan bahwa lago yalgu-laguan ini ayat takal lama bilagwi. Ya. Di kalimat al-lughah ini diambil dari kata lago yalgu. Ini secara etimologis. Sementara menurut secara terminologis bahwa bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia. Saya tanda bawah garis bawahi manusia ini. Kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan menggunakan tanda. Di sini ada manusia, ada berkomunikasi dan ada tanda. Di sini contohkan misalnya kata dan gerakan. Ya, jadi pendapat pertama mengatakan bahwa bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya
menggunakan tanda. Kemudian pendapat lain ya, yang dikatakan oleh Ibnu Jini, ini terkenal sekali Ibnu Jini di kalangan linguis Arab, bahwa al-lugha itu aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an aqradihim. Aswat, tadi ada unsur bunyi pada definisi pertama, dalam mesin juga dikatakan aswat, ada unsur bunyinya. Yu'abbiru biha, yang digunakan untuk mentakbirkan, mengekspresikan, mengungkapkan ya, kullu qaumin, oleh setiap kaum, oleh setiap pengguna bahasa itu, an agrodihim, tentang keinginan-keinginan, hasrat-hasrat mereka atau ide-ide mereka. Sementara menurut Ibnu Khaldun, i'lam anna lughat kullaha malakat syabihah bisyina'ah idhiya malakatil lisan lil ibarah anil ma'ani. Nah, menurut Ibnu Khaldun di sini malakatun fil lisan lil ibarah anil ma'ani. Dan tatkala berbicara fil lisan artinya berupa bunyi, ya, bunyi-bunyi lil ibarah anil ma'ani. Wa jawdatiha wa qusuha bihasbi tamamil malakah wa nuqsaniha wa laysa dzalika binazri ila mufradat wa innama huwa binazri ila taraqib. Ya. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter. Wah, ini bahasa, ada istilah baru lagi, arbiter, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Nah, dari beberapa definisi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang terpenting dari sebuah bahasa itu adalah unsur bunyi. Yang kedua, bunyi itu litakbir, ya, yang digunakan ya mungkin untuk berkomunikasi, mungkin untuk mengekspresikan diri, atau hal-hal lain yang ada pada diri kita. Di kata kunci definisi bahasa dalam linguistik adalah bunyi, ya. Mungkin Anda bertanya, bagaimana dengan tulisan? Nanti biasanya para linguis menganggap bahwa memang tulisan ini juga termasuk pada objek linguistik, atau bisa dikatakan juga sebagai bahasa tatkala memang bunyinya itu tidak bisa kita dengar, kita bisa lihat tulisannya, karena tulisan dianggap sebagai lambang bunyi. Baik, setelah kita mengetahui definisi bahasa, pada bagian selanjutnya kita bahas tentang hakikat bahasa. Jadi bahasa yang kita pelajari itu seperti apa sih? Bagaimana wujudnya? Para linguis mengatakan bahwa hakikat bahasa atau bahasa itu mempunyai ciri khas sebagai berikut. Pertama, bahwa bahasa itu merupakan sistem atau sebuah sistem. Yang kedua, bahasa itu berupa lambang atau simbol. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Tadi sudah kita di definisi juga kita ingatkan. Kemudian bahasa itu bermakna. Bahasa itu bersifat arbiter. Kemudian bahasa itu bersifat konvensional. Dan bahasa juga bersifat produktif. Bahasa bersifat unik. Bahasa itu mempunyai sifat universal, dan bahasa juga bervariasi. Jadi ada beberapa sistem: lambang, bunyi, bermakna, arbiter, konvensional, produktif, unik, universal, dan bervariasi. Ada 10 pada bagian ini yang saya ambil, ya, yang semua ini harus ada pada sebuah bahasa. Nah, baik, kita ulas sedikit-sedikit tentang ke-10 hakikat bahasa ini. Pertama, bahwa bahasa itu sistem. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem adalah sebuah kesatuan yang antara unsur dengan unsurnya itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, maka unsur-unsur itu atau sistem itu bukan itu lagi. Nah, selain sistem, ya, bahasa juga suka disebut sistemis dan sistematis. Nah, ini dalam artian
nanti ada sistem bunyi, ada sistem kata, ada sistem kalimat, ada sistem makna gitu kan. Itu semuanya itu baik kata maupun bunyi maupun kata maupun kalimat itu ada aturan-aturannya dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Karena memang dia sebuah sistem yang harus selalu bersatu. Anggap saja misalkan sebuah rumah, ya. Rumah ini sebuah sistem. Ada bagian atapnya, ada bagian badannya, ada bagian atapnya. Tatkala misalkan ya, beberapa bagian dari rumah ini dipisahkan atau dibuang, maka itu sudah bukan rumah lagi. Atau misalkan kita manusia, ya, kita terdiri dari sistem dari rohani dan jasmani. Tatkala rohani kita diambil, ya, tinggal jasmani kita, maka kita disebutnya mayit. Atau sebaliknya, tatkala roh kita ada, jisimnya tidak ada, lalu apa? Ya, bayangkan kalau Anda melihat seorang wanita yang cantik, rambutnya panjang, badannya kulitnya putih, tapi tidak ada raganya, tidak ada badannya, berani mendekati, ya, mungkin Anda takut. Yang kedua, bahwa bahasa itu lambang atau simbol. Simbol atau lambang ini bagian dari tanda, ya. Anda bisa belajar ini dengan Pak Wildan, ya, dengan Dr. Wildan, karena dia jagonya semiotik. Ya. Nah, bahasa ini lambang, hanya simbol saja. Apa artinya lambang itu? Lambang itu sesuatu yang menggambarkan sesuatu. Dalam artian bahasa ini tidak seperti komputer ini. Ya. Jadi kalau kita biasa lihat komputernya atau laptopnya, tapi kalau bahasa, tatkala mengatakan duit, ya, yang kita butuhkan bukan bunyi duitnya, tapi yang dilambangkan oleh bunyi itu. Tatkala kita mengatakan makan, bukan misalkan saya tulis makan. Kalau andainya Anda mengatakan, Pak, saya ingin makan, ya saya tulis nih makan. Ya tidak bisa. Kenapa? Karena yang kita butuhkan bukan kata-kata, bukan bunyi, tetapi apa yang dilambangkan oleh bunyi. Ya, nanti Anda udah gede, misalkan udah kuliah, Pak, mau kawin. Oke, kemudian bapak kamu nulis kawin, nih kawin. Mau? Ya enggak. Kenapa? Karena kawin itu bukan itu yang kita maksud. Ada sesuatu yang diwakili oleh lambang itu, yang disimboli oleh lambang itu. Selanjutnya bahwa bahasa itu bunyi, ya. Tadi dikatakan di definisi bahwa aswatu yu'abbiru biha. Di hakikat dari bahasa itu berupa bunyi, ya, harus berupa bunyi. Jadi dalam kajian linguistik tentunya, ya, dalam kajian linguistik yang disebut bahasa itu adalah bunyi. Melihat teman atau apa, kamu main kedip, main mata, atau main gestur lah, ya. Itu juga bahasa sebenarnya, tapi dalam linguistik, terutama linguistik nanti mikro, itu tidak dipelajari hal-hal yang demikian. Jadi yang difokuskan pada kajian linguistik itu apa yang dimaksud dengan bahasa oleh linguistik adalah bahasa yang berupa bunyi. Terus Anda mungkin bertanya, terus bagaimana kalau tulisan? Ya anggap saja bahwa tulisan ini wakil dari bunyi, dalam artian tatkala bunyinya tidak ada, Anda masih bisa menggunakan tulisan-tulisan itu untuk dianalisis oleh linguistik. Kemudian bahwa bahasa itu harus bermakna, ya sudah pasti. Buat apa kita punya bahasa kalau bahasa itu tidak bisa dimaknai atau dipahami oleh orang lain? Sesederhana pun sebuah bahasa mesti itu mengandung makna, bermakna. Ya kenapa? Karena memang digunakan untuk yu'abbir, untuk mengekspresikan, untuk menyampaikan, untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Maka sebuah bahasa harus bermakna. Coba dulu pernah ada anak kecil itu dari daerah Kupang atau dari mana, dia menjadi seorang komentator MotoGP. Wah, iya, apa ngomongnya kayak apa? Ya. Tatkala ditanya, kamu paham nggak itu? Enggak. Nah, terus bahasa apa itu? Ya nggak tahu. Nah, jadi walaupun ada bunyinya karena dia tidak paham dan tidak sesuai dengan bunyi asli yang itu yang aslinya komentator aslinya, ya dia bukan berbahasa, dia cuma nyerocos saja. Jadi harus ada maknanya. Yang kelima bahwa bahasa itu arbiter. Apa itu arbiter? Dalam bahasa Arabnya yang tibatiyun, ya. Arbiter itu artinya mana suka. Mana suka.
tidak ada kaitan antara bunyi dengan maknanya. Kenapa barang yang Anda pegang itu disebut HP? Ya. Kenapa barang yang ada di padalarang yang putih-putih bergantung itu disebut tape? Ya, cuma ada H dengan T kan? Tapi jauh sekali barangnya. Ada yang suka ditunggangi. Namanya kuda. Ada anak yang belum dewasa atau yang belum tua, itu disebutnya misalkan anak muda. Apa bedanya antara muda dengan kuda? Padahal cuman sedikit itunya. Apa cuma satu bunyi. Nah, itu semua tidak ada kaitannya. Pasangan muda-mudi yang jalan-jalan ke sawah. Sampai di sawah, itu karena sawahnya agak sedang musim kemarau, agak kering itu, ya. Tapi tiba-tiba yang orang Jawa, istrinya orang Jawa nih ya, si suaminya orang Sunda. Mas, lele. Oh, kata si masnya, kodok. Ada lubang, di dalamnya ada suara itu, gitu kan, ada suara air lah, gitu kan. Nah, lele mas, kodok. Ih, si mas ini piye tuh? Lele mas, iya nyosok kodok, gitu kan. Kenapa? Karena di sini kata-kata kodok ini, ya, di Jawa kodok mungkin artinya katak. Di Sunda kodok itu artinya cokot, kajero liang, gitu kan. Ambil ke dalam. Jadi kalau ada lele, kudu dikodok, diambil artinya. Gitu. Nah ini kata kodok, kenapa kata orang Jawa begini, kata orang Sunda begini, ya. Itu karena memang bahasa ini arbiter, tidak ada kaitannya, ya. Dan kenapa Anda juga dikatakan manusia, itu tidak ada artinya, bukan karena manusia misalkan. Memang ada sih semacam kirata, kalau bahasa Sunda misalkan calana dipancal salilana gitu kan. Tapi itu nggak bisa, nggak ilmiah lah. Baik, hakikat dari bahasa yang selanjutnya adalah bersifat konvensional. Kalau tadi bahasa itu arbiter, mana suka, ya berarti kita bebas aja mau mengatakan apa saja. Ya silakan. Ya, Anda mau menamakan apa saja itu hak Anda. Tetapi Anda harus ingat bahwa selain arbiter, bahasa itu konvensional, ijtimaiyun atau urfiyun. Apa artinya? Bahwa ada konvensi, ada kesepakatan antara pengguna bahasa tentang sebuah simbol. Ya. Misalkan Anda mengatakan kuda. Apa yang dimaksud dengan kuda oleh Anda? Kuda yang berkaki 4 atau motor yang Anda gunakan. Karena di beberapa tempat anak-anak misalkan kalau ditanya pakai apa ke sini? Kuda. Nah, kita pada yang pakai adalah motor. Itu kan bahasa Sunda gedang, di Jawa misalkan apa? Kates gitu kan, untuk pepaya itu. Oh, banyak lah, ya. Nah, ini kenapa kasih baca konvensional? Harus ada kesepakatan. Selanjutnya bahwa bahasa itu produktif. Ya. Produktif itu apa? Ya, secara sederhananya saya katakan bahwa kata yang kita miliki, ya baik yang mungkin yang berbahasa saya sering berbahasa Sunda, bahasa Rusia, bahasa Jawa, bahasa Inggris atau bahasa Arab, itu hanya sedikit sekali kata yang saya miliki, tetapi kadang-kadang dari pagi sampai malam sampai pagi lagi itu nggak habis-habis kayak itu dipakai. Itu satunya. Di lain pihak bahwa bahasa itu harus produktif. Dalam bahasa Arab, misalkan dari akar kata doroba, itu bisa kita kembangkan. Doroba ya ribu, doroba nama, doroba terus, kemudian doroba, terus, dari doroba ke adroba ke tadoroba. Itu sangat produktif, bisa dikembangkan, bisa diperbanyak walaupun berasanya dari satu kata. Kemudian bahasa itu unik, ya. Kenapa unik? Karena memang ya setiap bahasa itu memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ya. Jadi taruhlah ada cerita bahwa orang Jawa yang di Makassar di sana, ketika ditanya, Mas, ini gimana masalah ini? Gitu. Dia jawab saking pusingnya, mungkin dia jawab lawangan alang arif. Dia menggunakan gaya atau konvensi bahasa atau gaya bahasa atau cara berbicara bahasa Jawa yang pakai lawong itu menjadi dengan kosakata bahasa Arab. Nah,
ya dengan budaya Jawa bisa gitu kan, tapi dengan budaya Arab mungkin tidak cocok gitu. Atau misalkan Anda berbicara bahasa Arab dengan gaya bahasa Sunda, ila ain ya tafadhol ukhti, orang apa kosa-kosa katanya itu bunyi Arab, tetapi cara bicaranya itu kan atau intonasinya dengan intonasi Sunda ya nggak cocok lah. Kenapa? Karena memang bahasa itu unik, punya ciri khas tersendiri, gitu kan? Punya ciri khas tersendiri, tidak bisa dipaksakan. Yang selanjutnya selain unik, bahasa juga universal. Maksudnya bahwa bahasa itu mempunyai unsur-unsur yang sama. Ya, unsur yang sama antara satu bahasa dengan bahasa lain, antara bahasa Arab dengan bahasa Sunda, antara bahasa ini dengan bahasa itu banyak kesamaan. Ya, minimal bahwa bahasa itu terdiri dari bunyi, bahwa bahasa itu mempunyai kata, bahwa bahasa itu mempunyai kalimat, bahwa bahasa itu mempunyai makna. Kadang-kadang di beberapa bunyi juga ada yang sama. Ya, bunyi A itu mungkin universal, bunyi U, bunyi I. Tapi bunyi E itu belum tentu. Kenapa? Karena apakah di dalam bahasa Arab ada bunyi E? Ya, kita juga perlu membuktikannya atau menelitinya. Ada apa tidak bunyi E di dalam bahasa Arab? Ya, bunyi E misalkan. Dan pasti dalam bahasa Arab tidak ada bunyi E. Dalam bahasa Indonesia juga tidak ada. Tapi bahasa Sunda ada. Jadi ada yang universal tapi bunyi A, I, U itu sudah bunyi yang universal. Makanya kalau Anda sudah benar memahami sebuah bahasa, tatkala mau belajar bahasa lain itu kadang-kadang tidak begitu sulit. Kenapa? Karena kita sudah memahami konstruksi sebuah bahasa. Tapi justru tentu jika Anda memahaminya secara ilmiah, bukan secara awam. Kalau hanya bisa bicara tanpa ngerti ya, tatkala belajar bahasa lain juga tetap susah. Tapi kalau Anda memahami bahasa Anda secara ilmiah, tatkala Anda belajar bahasa lain, itu akan lebih mudah. Kemudian bahwa bahasa itu bervariasi, ya. Bervariasi tergantung dari tempat, dari orang, dari konteksnya lah, ya. Kita berbicara dengan orang tua begini, berbicara dengan anak kecil begini, berbicara dengan guru begini, berbicara di kelas begini, berbicara di asrama begini. Itu sangat bervariasi, ya. Jadi mempunyai perbedaan-perbedaan antara bahasa yang digunakan di satu tempat dengan bahasa yang digunakan di tempat lain. Karena memang bervariasi menurut bisa strata pendidikannya, bisa strata sosialnya, bisa wilayah keagamaan. Ya coba Anda baca buku-buku cerita tentang para wali. Kadang-kadang para wali itu bicara dengan Tuhan itu beda dengan kita. Kita mau sambil nangis-nangis. Para wali itu kadang-kadang bicara dengan Tuhan kayak dengan temannya saja gitu kan. Kenapa? Karena memang bahasanya bervariasi. Ya, ada derajat-derajat, ada bagian-bagian ada level-level ya yang memang dimiliki oleh setiap bahasa. Ada 10 hal yang merupakan hakikat dari bahasa. Bahwa pertama, bahasa itu sebuah sistem, dalam bahasa Arabnya an-nizam. Yang kedua, bahasa itu lambang atau simbol, dalam bahasa Arabnya ar-rumuz. Yang ketiga, bahwa bahasa itu bunyi atau as-saut, ya. Yang keempat, bahwa bahasa itu bermakna, ya. Zu maknan aja lah kita katakan. Yang selanjutnya bahasa itu arbitrar atau i'tibatiyun. Kemudian bahasa itu bersifat konvensional, urfi atau ijtimai. Ada mengatakan urfi, ada mengatakan ijtimai. Terus bahasa itu sesuatu yang produktif, intajiyun. Kemudian bahasa itu juga unik, ya, farid atau atik. Ada yang mengatakan atik, ada juga mengatakan farid. Ya. Kemudian bahasa itu universal atau alamiah, ya, atau amah, ya, atau alamiyun bisa. Yang terakhir bahwa bahasa itu bervariasi atau al-mutanawiyat. Baik, yang terakhir kita berbicara sedikit tentang fungsi bahasa. Banyak sekali para pakar yang sudah berbicara tentang fungsi bahasa, ya, para filosof yang memikirkan tentang bahasa sehingga ada fungsi ini. Saya bicarakan saja atau saya sampaikan saja fungsi pokok dari bahasa. Tadi di awal pada definisi dikatakan bahwa aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin. Memang
dari berbagai fungsi yang dimiliki oleh bahasa atau manfaat yang dimiliki oleh bahasa, yang paling penting adalah untuk komunikasi, untuk al-ittisal wa tausil, untuk berkomunikasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain. Jadi kalau Anda punya bahasa kemudian tidak bisa dipakai untuk berkomunikasi, berarti itu bahasa Anda belum berfungsi. Yang kedua, bahwa bahasa itu, ini Mu'tadir Wali Yakub, adalah sebagai alat berpikir. Ya memang kaitan antara bahasa dengan berpikir ini sangat erat sekali, sehingga manusia dikatakan al-insanu hayawanun natik, bahwa manusia itu adalah hayawan yang berbicara, atau natik itu artinya berlogika. Maka bahasa itu digunakan sebagai alat berpikir. Pengertian dengan bahasa ini berpikir akan semakin maju, akan semakin luas. Anda bayangkan kalau seandainya kita tidak punya bahasa, bagaimana kita menemukan sesuatu yang baru, ya? Kenapa? Karena memang kita tidak bisa mendiskusikannya dengan orang lain, tidak bisa mengkomunikasikannya dengan orang lain. Kemudian disebut-sebut juga bahwa bahasa itu sebagai pemerkuat bangsa dan kebangsaan. Ya Anda bisa rasakan tatkala misalnya Anda naik haji, ya, dengar yang berbicara bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, itu Anda akan merasa, ini ada saudara ini. Ya. Kadang-kadang yang jamaah haji, ketika ada seseorang yang berbicara bahasa Sunda, langsung tanya, Bapak di mana? Di Ciamis. Gini tadi. Padahal yang satu di Ciamis, yang satu mah di Subang, misalkan, atau di Cianjur, jauh dan tidak pernah ketemu. Sampai di sana bilang tatani. Kenapa? Karena memang dari unsur bahasa. Kemudian ya dikatakan bahasa juga sebagai pengikat solidaritas. Ini memang betul. Ya, tatkala ada sebuah komunitas yang menggunakan bahasa Arab itu memang solidarnya kuat. Ya, atau sebaliknya yang bahasa Indonesia, yang bahasa Jawa, itu akan beda. Coba lihat, katanya di India ini tidak punya sangat banyak sekali bahasanya, kemudian bahasa persatuannya juga menggunakan bahasa lain, akhirnya sering terjadi konflik akibat bahasa. Tapi di Indonesia, alhamdulillah, dengan adanya sebuah bahasa yang sangat kuat, itu tidak ada konflik yang disebabkan oleh bahasa. Yang terakhir, bahwa bahasa itu sebagai alat untuk hiburan. Ya, kita sering nyanyi-nyanyi di kamar mandi, atau berdendang ketika di kamar. Itu bukan untuk berkomunikasi dengan yang lain, tapi itu untuk hiburan saja, litasria, ya, untuk hiburan. Bahasa yang berfungsi ini akan kita kaji dengan ilmu yang sedang kita pelajari, yaitu linguistik. Ingat sekali lagi, bahasa yang kita pelajari ini terdiri dari dua aspek, yaitu aspek bunyi dan aspek makna. Saya kira ini saja dulu sebagai pengantar awal tentang objek linguistik, yaitu bahasa, ditinjau dari segi definisi, hakikat, dan fungsinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmunya kepada kita, meridhoi kita, sehingga kita bisa memahaminya, agar kita nanti bisa memahami bahasa yang digunakan dalam Al-Quran dan Hadis. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.